Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlito dari Prodi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan riset saya mengenai peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional memainkan peran krusial bagi perusahaan multinasional atau MNC dengan mengelola sumber daya keuangan secara efisien di berbagai negara yang berbeda regulasinya dan kondisi pasarnya. Perusahaan multinasional menghadapi risiko signifikan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan tersebut untuk mengelola dan meminimalkan risiko ini melalui strategi hedging dan diversifikasi aset. Keberhasilan perusahaan multinasional sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyusun kebijakan pendanaan yang optimal. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan menentukan sumber pendanaan yang tepat, seperti pinjaman internasional, penerbitan obligasi global, atau investasi asing langsung, dan mengelola arus kas secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan global. Manajemen keuangan internasional memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengatur investasi dan alokasi sumber daya secara strategis, memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan di berbagai negara. Ini termasuk pengambilan keputusan investasi, perencanaan pajak internasional, dan pengelolaan aset lintas batas. Manfaat manajemen keuangan internasional. Yang pertama, di sini ada pengurangan risiko, yaitu mengurangi ketidakpastian ekonomi global. Kemudian efisiensi operasional, yaitu memfasilitasi perusahaan untuk beroperasi di pasar internasional. Kemudian pengambilan keputusan, yaitu membantu pengambilan keputusan strategis terkait ekspansi dan investasi global. Dan yang terakhir di sini ada peningkatan profitabilitas, yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan di luar negeri. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama meningkatkan FDI atau Foreign Direct Investment, yaitu meningkatkan arus investasi asing langsung ke Indonesia. Kemudian lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Kemudian inovasi dan teknologi, mendorong inovasi dan transfer teknologi yang mendukung industri domestik. Dan yang terakhir, ekspor dan pendapatan, meningkatkan kontribusi sektor ekspor dan pendapatan negara. Manfaat perusahaan multinasional bagi Indonesia. Yang pertama, di sini terdapat akses pasar internasional, yaitu produk Indonesia dapat diakses oleh pasar global. Kemudian peningkatan sektor industri, yaitu dengan standar internasional diterapkan di sektor industri. Dan yang ketiga, di sini ada
peningkatan sektor jasa dan infrastruktur. Perusahaan multinasional berkontribusi pada infrastruktur yang lebih baik. Kemudian terdapat analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Yang pertama yaitu terdapat potensi keuntungan, yaitu meningkatkan integrasi ekonomi, mengurangi biaya transaksi. Yang kedua, tantangan, perbedaan tingkat inflasi dan kebijakan moneter di negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga yaitu hambatan politik dan ekonomi dalam penerapan mata uang bersama. Keuntungan dari penyatuan mata uang ASEAN yaitu yang pertama terdapat stabilitas ekonomi, yaitu penyatuan mata uang ASEAN akan menciptakan stabilitas ekonomi dan moneter yang lebih besar di kawasan ini. Ketidakpastian ekonomi akan berkurang dan investasi asing langsung atau FDI akan lebih mudah menarik. Perusahaan-perusahaan akan lebih percaya diri untuk melakukan bisnis di ASEAN karena risiko nilai tukar yang lebih rendah. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu kemudahan perdagangan. Penghapusan fluktuasi nilai tukar antar negara ASEAN akan sangat memudahkan perdagangan antar negara anggota. Biaya transaksi akan berkurang secara signifikan dan perdagangan akan menjadi lebih efisien dan kompetitif. Proses ekspor impor akan menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Dan untuk keuntungan yang ketiga di sini ada daya saing. Dengan stabilitas ekonomi dan kemudahan perdagangan yang dihasilkan dari penyatuan mata uang, daya saing ASEAN di pasar global akan meningkat. Harga barang dan jasa akan menjadi lebih transparan dan kompeten, meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai tujuan investasi dan pasar ekspor yang penting. Tantangan penyatuan mata uang asing. Tantangan penyatuan mata uang ASEAN terdapat 3, yaitu perbedaan kestabilan ekonomi antar negara ASEAN, negara dengan ekonomi kecil mungkin dirugikan, dan yang terakhir kesulitan menetapkan kebijakan moneter yang sesuai. Konsekuensi sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia, yaitu terdapat kenaikan biaya impor, sulit diprediksi, meningkatkan ketidakpastian. Yang kedua yaitu risiko perdagangan, meningkat bagi perusahaan yang bergantung pada perdagangan internasional. Dan yang terakhir, keputusan investasi. Ketidakpastian mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Yang pertama di sini ada surplus, memperkuat nilai tukar mata uang. Kemudian yang kedua, defisit, yaitu menurunkan nilai tukar mata uang domestik. Dan yang ketiga yaitu indikator neraca pembayaran sebagai indikator stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Yang pertama, di sini ada translasi laporan keuangan, yaitu anak perusahaan di luar negeri ke mata uang induk. Yang kedua, di sini ada metode umum, yaitu current rate method dan temporal method. Dan yang
ketiga yaitu akurasi kinerja, yaitu gambaran akurat kinerja global perusahaan. Manfaat transformasi bagi MNC, yaitu yang pertama, menyelaraskan laporan keuangan dengan kebijakan akuntansi global. Yang kedua, reduksi dampak fluktuasi, mengurangi dampak fluktuasi mata uang terhadap pendapatan dan aset. Dan yang ketiga, perbandingan mudah, memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antar anak perusahaan di berbagai negara. MNC dan teori keunggulan komparatif. Operasi di negara dengan keunggulan komparatif. MNC beroperasi di negara dengan biaya produksi lebih rendah atau akses ke bahan baku. Kemudian meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Keunggulan komparatif negara membantu MNC meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara, yaitu dari penelitian pasar dengan memahami permintaan dan kebiasaan konsumen. Kemudian yang kedua, di sini ada strategi ekspansi, yaitu joint venture, akuisisi atau investasi langsung. Dan yang ketiga, di sini ada pengelolaan risiko, yaitu memitigasi risiko politik, ekonomi, dan fluktuasi nilai tukar. Mengenal sistem uang mengambang terkendali. Nilai tukar dalam sistem ini tidak sepenuhnya bebas, melainkan dipengaruhi oleh intervensi bank sentral. Bank sentral dapat melakukan pembelian atau penjualan mata uang dalam jumlah tertentu untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah fluktuasi yang terlalu tajam. Intervensi ini bertujuan untuk menjaga nilai tukar agar tetap berada dalam kisaran yang telah ditentukan. Kemudian, sistem ini menawarkan fleksibilitas dalam penentuan nilai tukar, menyesuaikan dengan kondisi pasar. Namun, fleksibilitas ini tetap dibatasi oleh kebijakan moneter bank sentral. Batas-batas ini ditetapkan untuk menghindari potensi kerugian ekonomi akibat fluktuasi nilai tukar yang ekstrim dan menjaga kepercayaan pasar. Bank sentral menggunakan berbagai kebijakan moneter untuk mengendalikan nilai tukar dalam sistem mengambang terkendali. Kebijakan ini bisa berupa pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan intervensi langsung di pasar valuta asing. Tujuannya untuk memastikan nilai tukar tetap stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kebijakan yang tepat sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi kurs dalam sistem kurs mengambang terkendali. Ada dua di sini, yaitu intervensi bank sentral. Kurs dapat berfluktuasi, namun bank sentral akan melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas. Kemudian fluktuasi tinggi. Fluktuasi tinggi dapat terjadi, namun bank sentral akan meredamnya untuk mencegah kerugian ekonomi. Demikian presentasi saya mengenai manajemen keuangan internasional. Saya berharap materi ini dapat memberikan wawasan baru terkait bagaimana perusahaan multinasional mengelola keuangan mereka di lingkungan global yang kompleks. Sekian, terima kasih.